Di balik legenda kecantikannya, di balik kisah cintanya dengan dua penguasa Romawi, ada seorang perempuan yang jauh lebih kompleks daripada dunia bayangkan. Namanya Cleopatra, 7 penguasa terakhir Mesir kuno. Wanita yang membuat dua jenderal terkuat Romawi bertekuk lutut, dan sosok yang sejarahnya sering disalahpahami banyak orang. Hari ini kita akan membahas kisah Cleopatra yang sebenarnya. Kisah yang tidak pernah padam diceritakan di sekolah dan tidak pernah diceritakan di sekolah. Kisah yang dunia sembunyikan dalam ribuan tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Ketemu lagi di channel kecintaan kesayangan kita, yaitu Alhamdulillah Channel. Oke guys, hari ini kita mau memperpanjang mukadimah yang sangat panjang, sepanjang-panjangnya jalan Alas Roban. Marilah kita bahas Cleopatra. Fakta pertama yang jarang diketahui orang, Cleopatra bukanlah orang Mesir. Ia berasal dari dinasti Ptolemaic, keturunannya Yunani Makedonia yang memerintah Mesir setelah Alexander Agung meninggal. Namun berbeda dengan leluhurnya, Cleopatra melakukan sesuatu hal yang tidak pernah dilakukan penguasa Ptolemaic sebelumnya. Ia belajar bahasa Mesir, ia berbicara dengan rakyatnya, ia mempelajari budaya mereka. Ia menjadi Mesir bukan karena darah, tapi karena pilihan. Inilah alasan rakyat Mesir mencintainya. Dunia sering menggambarkan Cleopatra sebagai wanita cantik yang memikat banyak pria. Padahal catatan sejarah Romawi menyebutkan hal yang sangat berbeda. Cleopatra bukanlah orang terkenal karena kecantikannya, ia terkenal karena kecerdasan otaknya. Ia menguasai 9 bahasa. Ia ahli matematika, astronomi, politik, dan diplomasi. Ia dibesarkan di perpustakaan Alexandria, salah satu pusat ilmu terbesar di dunia. Sejarawan Romawi bahkan menulis pesona Cleopatra bukan pada wajahnya, tapi pada pikirannya. Inilah fakta yang jarang dibahas orang. Cleopatra lebih berbahaya sebagai pemikir daripada sebagai wanita. Tahun 48 sebelum Masehi, Cleopatra sedang dalam bahaya. Ia diusir dari istana oleh saudaranya sendiri, yaitu Ptolemy ke-13. Untuk bertahan hidup, ia melakukan salah satu aksi paling dramatis dalam sejarah. Ia menyelinap masuk ke istana Julius Caesar, dibungkus dalam gulungan karpet. Ketika karpet itu dibuka, Caesar melihat seorang wanita muda, cerdas dan penuh keberanian. Banyak yang mengira Cleopatra menggoda Caesar, padahal ia sedang bernegosiasi untuk menyelamatkan Mesir pada saat itu. Dan Caesar melihat potensi besar dalam dirinya. Pertemuan itu mengubah sejarah. Cleopatra bukan hanya ratu, ia adalah simbol. Ia memposisikan dirinya sebagai inkarnasi Dewi Isis, Dewi kesuburan dan perlindungan Mesir. Ini bukan sekedar kepercayaan, ini strategi politik. Dan menjadi dewi hidup, Cleopatra mengingat rakyatnya dengan loyalitas spiritual. Ia bukan hanya pemimpin, ia adalah harapan. Inilah alasan Mesir tetap stabil di bawah pemerintahannya, meski dunia di sekitarnya kacau. Setelah Caesar, Cleopatra membangun aliansi baru. Mark Antony, jenderal yang paling karismatik di Romawi. Hubungan mereka bukan sekedar cinta, ini adalah persekutuan politik. Antony butuh kekayaan Mesir, Cleopatra butuh kekuatan militer Romawi. Bersama mereka menjadi ancaman terbesar bagi Octavian yang kelak menjadi Kaisar Augustus. Pertempuran Actium tahun 31 sebelum Masehi menjadi titik baliknya. Armada Cleopatra dan Antony kalah dan dunia Romawi berubah selamanya.
Sejauh dan sejarah populer mengatakan Cleopatra dengan digigit ular kobra. Tapi bukti sejarah tidak pernah benar-benar mendukung cerita itu. Beberapa teori lain muncul. Yang pertama, Cleopatra mungkin menggunakan racun yang ia simpan sendiri. Dan yang kedua, ia mungkin secara diam-diam oleh agen Romawi. Atau yang terakhir, atau ia memilih cara yang membuatnya tetap terlihat sebagai ratu yang berdaulat. Yang jelas, ia memilih mati sebagai penguasa, bukan sebagai tawanan Romawi. Dengan kematiannya berakhirlah era Mesir kuno dan dimulailah kekaisaran Romawi. Selama ribuan tahun, Cleopatra digambarkan sebagai wanita penggoda, padahal ia adalah 1. Pemimpin politik yang brilian, 2. Ahli strategi, 3. Ahli poliglot, 4. Ilmuwan, 5. Simbol nasional Mesir, dan berikutnya yang terakhir dan salah satu wanita yang paling berpengaruh dalam sejarah dunia. Dunia Romawi menulis sejarah untuk menjatuhkannya, tapi hari ini kita melihatnya dengan cara yang berbeda. Cleopatra bukan sekedar legenda, ia adalah bukti bahwa seseorang wanita bisa mengubah arah sejarah dunia. Dan meski istananya telah tenggelam, meski makamnya belum ditemukan, nama Cleopatra tetap hidup sebagai ratu terakhir Mesir, sebagai simbol kecerdasan, kekuatan, sebagai wanita yang menolak tunduk pada dunia yang ingin menghapusnya. Oke guys, sekianlah cerita yang dapat kami ceritakan tentang Cleopatra. Mungkin kalian ada ide-ide atau berita-berita yang belum kita cantumkan dalam cerita kali ini. Anda bisa komen di bawah, tambahkan, atau Anda bisa membenarkan apa yang kami ceritakan tadi kalau kami salah. Dan jangan lupa subscribe, like, share video-video ini guys. Dan jangan lupa juga untuk komentar yang paling penting adalah apa pembahasan next yang harus kita ceritakan. Oke guys, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.